Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Robi Mahdapi, mahasiswa unsur non-reguler semester 3 NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga hukum pidana lanjutan bab 2 tentang penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, delnaming, complicity, participation, dan lain-lain. Adapun pengaturan penyertaan secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan adalah apabila satu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan: 1. Pledgen atau pledger yang melakukan. 2. Doen pledgen yang menyuruh melakukan. 3. Medepledgen yang turut serta melakukan. 4. Withlooking yang memujuk atau menggerakkan. 5. Megeplegteheid yang membantu melakukan. Adapun penggolongan penyertaan menurut KUHP: 1. Golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku atau tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. 2. Adapun golongan pembantu yaitu bentuk 5 yang diatur dalam pasal 56 dan pasal 67 KUHP. Menurut doktrin zelfstandigvormen verdelneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku pertanggungjawaban sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan 3. Yang kedua, onzelfstandigvormen verdelneming adalah bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 sampai dengan bentuk 5. Bentuk 1 pledger atau deeder atau yang melakukan, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat disebut juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Pandangan yang pertama yaitu pandangan yang luas, ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit atau restrisif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan deeder. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk 2, doen pledger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, doen pledger mempunyai ciri sebagai berikut. Ada dua pihak, yaitu pelaku langsung. Manus ministra atau auctor materialis, dan pelaku tidak langsung, nomus domina atau auctor intellectualis. Dalam doen pledger terdapat ciri-ciri: A. Alat yang dipakai adalah manusia, dan B. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. C. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat. Pelaku material yang didasarkan pada: 1. Tidak sempurna pertumbuhan jiwanya pasal 44 KUHP. Adanya keadaan yang memaksa pasal 48 KUHP. 3. Ada perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. 4. Adanya kekeliruan atau pemalsuan. Contoh: Siti disuruh oleh ibu kepala sekolah untuk mengambil tas warna hitam, sedangkan warna hitam di sana ada dua, yaitu yang punya ibu Yuni
dan Ibu Peggy. Ternyata Siti membawa tas Ibu Yuni, sedangkan yang disuruh Ibu Kepsek membawa tas punya Ibu Peggy. Di sana ada kekeliruan. Yang 5, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Dalam hal ini yang disuruh bisa bebas dari delik selagi dia bisa membangun dan memberikan pernyataan bahkan dia tidak mempunyai maksud sama sekali dalam melakukan perbuatan tersebut. Bentuk 3, turut serta melakukan atau made pleasure. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan made pleasure ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau made pleasure adalah ada kerjasama secara sadar, BUST some working. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Contoh, Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium dan dalam aksinya Tony dan Ali yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Abdi menunggu di mobil, dan ini adalah bentuk kerjasama secara sadar karena mereka melakukan perbuatan secara sadar. Ada kerjasama secara fisik someone working. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contoh, Tony, Ali, Andi melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium dan dalam aksinya Tony dan Ali mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Andi menunggu di mobil, dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian review pertemuan ketiga hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.